Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas tiba-tiba jatuh. Ini agak unik. Dan saya akuin kemarin saya salah berarti karena saya sampaikan di prediksi sebelumnya bahwa saya tidak yakin bahwa harga akan turun sejauh ini. Tapi kenyataan berkata lain. Kita lihat dulu proses terjadinya dalam candle 1 jam. Nah, ini candle jam 6 sempat sideways dan memang naik seperti prediksi saya, bahkan melewati R1 saya di 1958. Jadi ada kenaikan sampai di 1959-an. Namun kemudian kembali turun ke harga awal di kisaran 1952 dan akhirnya jatuh. Nah, jatuhnya kan di candle jam 20 ya. Di jam 20.30 ada inisial jobless claim. Dan ternyata hasilnya, seluruh jobless claim ini hasilnya lebih baik daripada perkiraan. Diperkirakan naik, kenyataannya justru turun. Nah, itu bagus untuk ekonomi dan biasanya itu akan menjadi buruk untuk emas. Dan ya, benar-benar harga langsung turun lebih tajam lagi. Atau kita lihat 30 menitan ya. Nah, ini jam 20. Lihat jam 20.30 benar-benar jatuh. Dan dilanjutkan di jam 21.30. Kita kembali ke 1 jam dulu. Nah, penurunan ini juga didukung oleh rumor bahwa bulan Maret nanti The Fed akan melakukan langkah terakhir. Mengeluarkan kartu as atau apalah istilahnya, langkah terakhir yang sangat kuat yang sangat diperlukan Amerika untuk menahan laju resesi yang terjadi di Amerika. Ya, secara formal mereka tidak mengatakan mereka dalam keadaan resesi. Tapi kalau melihat kondisi ekonomi sebenarnya Amerika dan juga Eropa sedang berada pada fase resesi. Dengan candle 1 jam ini dan juga candle 30 menit, ini MA menghadap ke bawah. Dengan nilai MA yang lebih rendah, yaitu EMA 20 berada di bawah EMA 50. Bahkan harga juga running di bawah EMA 20. Artinya memang sedang terjadi bearish. Kondisi pada candle 1 jam juga sama. Namun untuk kondisi pada 1 hari masih menghadap ke atas. Jadi prediksi saya untuk minimal sesi Asia dan mungkin awal Eropa sepertinya masih melanjutkan penurunan. Dan nilai penurunannya, kita zoom lagi. Nilai penurunannya untuk support satunya ada di 1908. Kemudian support 2-nya ada di psikologi level 1900. Ini yang saya tebelin. Dan jika tembus, dia bisa ke 1892. Dan jika market memang turun, close di bawah 1900, maka peluangnya terjadi reversal, terjadi penurunan. Dan perlu diingat, hari ini adalah hari Jumat pertama pada bulan Februari. Artinya ini adalah jadwal pengumuman non-farm payroll. Dan biasanya pada saat pengumuman non-farm payroll, market akan sangat bergejolak. Seperti terjadi turbulensi di sini. Jadi untuk yang equity-nya rendah, tepatnya yang kekuatan dananya rendah, mungkin equity-nya tinggi tapi posisi terbukanya banyak kan ya, kekuatan dananya jadi kurang. Jadi sekali lagi untuk yang kekuatan dananya kurang, yang tipis-tipis saja, sebaiknya Anda wait and see dulu.
Karena ya biasanya sekali lagi untuk non-farm payroll terjadi turbulensi. Naik turun nggak karu-karuan. Apalagi nih semalam penurunannya juga nggak karu-karuan. Jadi kemungkinan turbulensi non-farm payroll akan cukup tinggi. Atau bahkan sebenarnya tadi malam itu sebenarnya adalah antisipasi untuk non-farm payroll nanti malam. Iya, who knows ya. Yang jelas penurunan ini lebih ke rumor daripada news. Memang pemicu awalnya news, kemudian diperkuat rumor tentang The Fed tadi. Namun jika ternyata market akan mengembalikan ini, penurunan ini mau dibalikin gitu. Karena peluang turunnya masih cukup besar ini sebenarnya. Karena ya ini memang 2 candle ya. Kalau 3 candle kenaikan kemudian ditutup 1 penurunan. Wah ini dark cloud cover. Tapi oke, kita tetap bersiap pada kenaikan. Yaitu untuk R1 ada di 1920, R2-nya ada di 1932, dan R3-nya masih saya pegang di 1952. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf, saya rekam ini pagi sebelum berangkat ke kantor. Jadi kalau sampai kantor saya baru mulai aktivitas dan kemudian mengedit video ini. Karena ketika saya rekam di kantor nanti uploadnya kesiangan. Jadi mohon maaf atas kebocoran-kebocoran yang ada, terutama itu suara burung serak yang kadang-kadang cukup menteror. Kemudian untuk kalender ekonominya hari ini, ya tadi sudah saya sampaikan ya, jam 20.30 ada non-farm payroll. Untuk non-farm payroll private diperkirakan turun dari 220.000 menjadi 190.000. Kemudian non-farm payroll-nya diperkirakan turun dari 223.000 menjadi 185.000. Kalau memang seperti ini, ya biasanya ini baik untuk emas. Kemudian unemployment rate diperkirakan naik dari 3,5% menjadi 3,6%. Sekali lagi biasanya ini baik untuk emas. Kemudian jam 21.45 S&P Global Service PMI diperkirakan naik dari 44,7 menjadi 46,6. Ini bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Kemudian ISM non-manufacturing PMI diperkirakan naik juga 49,6 menjadi 50,4. Ini baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Jadi ya mau dibawa kemana ini harga emas? Saya pikir hari ini akan terjadi turbulensi. Jadi seperti biasa, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan risk management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.